wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ketua Umum Yayasan Masjid Taqwa yang kami hormati, serta Bapak-Bapak Ketua Peribadatan dan para jemaah salat subuh khususnya Masjid Taqwa, semuanya kami yakin dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu ya, calon penghuni surga semuanya yang kami muliakan. Amin. Benar Pak, kita bakal masuk surga kalau? Amin. Sebab kalau orang Islam Pak, kalau menurut hitung-hitungan digambarkan Allah dalam Al-Quran maupun sabda Rasulullah, itu rasanya diyakini masuk Islam, masuk surga Pak. Kalau tidak galak masuk surga atau tidak masuk surga, berarti wong itulah keliwatan. Ada. Di mana rumusnya bukan teman itu? Allah menggambarkan dalam Al-Quran itu kadang-kadang kalau kita berbuat baik itu balasnya 10 kali bahkan 70 kali. Ini Pak. Rasul juga mah itu. Kalau kita berbuat baik gambarnya paling tidak 10 kali lipat. Kalau kita berbuat baik. Sedangkan kalau kita berbuat jahat, berbuat sekali, ya dibalas sekali itulah. Ini rumusnya Pak. Ini supaya kita besar hati Pak. Ya. Jadi kalau umpamanya kita membuat salah sekali, ya, buat salah umpamanya 9 kali, 9 kali Pak. Buat salah 9 kali. Berbuat baik sekali baik, sudah menang itu. Sudah. 1 dibanding 10, 1 banding 1. Berarti masih ada lagi siko lagi Pak. 9 kali berbuat jahat, sekali berbuat baik kalah sudah yang berbuat jahat tadi. 10 dengan 9 plus 1 nilainya, insya Allah masuk surga. Sebab kalau timbang itu asal timbangnya berat ke amal soleh, ya sudah. Itu makanya umat-umat Nabi yang terdahulu kadang-kadang agak keki, agak kiri, tidak diberikan kepada umat-umat seperti kita ini. Itu makanya walaupun umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, kadang-kadang nilai ibadahnya dengan rumus ini hebatlah kita umat Nabi Muhammad ini. Ini Pak. Jadi ini hitung-hitungannya Pak. Jangan boleh dihitung niat itu aja. Aku sekali baik buat baik, sekali ini dah ya. Buat jahat 9 kali masih lebih sulit. Jangan dikalikan Pak itu, ya dah ya. Itu cacat sekiranya enggak model itu dah ya. Nah, itu gambarannya agar Rasulullah menyemangatkan kita beribadah dan meyakinkan kita dalam beribadah Pak. Kadang-kadang mungkin kamu tidak pernah hitung-hitung itu dah ya. Itu maka bagi hukum kalimai, itulah cara-caranya. Insya Allah dengan tekad kita masuk surga, dengan perbuatan kita di dunia ini, insya Allah dikabul Allah. Dan perlu dicatat Pak, ini ada 3 cerita Pak. Ada wong 3. Ini cerita yang bakal datang. Sebab Al-Quran itu Pak Bu, cerita dalam Al-Quran ada 3 jenis, 3 macam. Cerita Al-Quran itu diceritakan dalam Al-Quran adalah 3 macam kejadian. Yang pertama di Al-Quran itu kejadian masa lalu, diceritakannya Pak. Yang kedua diceritakan masa kini Pak, yang sekarang sedang terjadi sudah diceritakan oleh Al-Quran. Dan yang ketiga cerita dalam Al-Quran, cerita yang bakal datang Pak, yang belum terjadi sudah diceritakan oleh Al-Quran. Nah, kita contoh ya Pak, cerita tentang surga neraka. Bapak mau kita tahu kalau sekarang ini surga dan neraka itu sudah ada penghuninya apa belum? Surga dan neraka itu sekarang ini sudah ada penghuninya apa belum? Belum kan? Tapi ceritanya dalam Al-Quran sudah ada. Kalau surga itu mah ini, kalau masuk neraka itu mah ini. Dan kita selaku umat Islam yang mengimami Al-Quran wajib percaya dengan cerita itu, walaupun kita belum tahu yang nengok keadaannya. Kenapa? Jadi wajib percaya cerita dalam Al-Quran itu walaupun kita tidak menyaksikan langsung atau belum menyaksikannya. Itu pasti terjadi.
Ini apa? Itu mukadimah Pak. Mukadimah kita jadi lapat situ dulu ya untuk membuka wajahnya kita. Itu gereja dulu supaya membekas pada pagi hari ini. Ceramah kita, ceramahan adalah kita judul juga. Di sedekah itu menolak bala dan mendatangkan rezeki. Ini Pak. Yang judulnya ku beri bukan sekedar tuduhan baik, sebenarnya ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Ini supaya kita meyakinkan lagi Pak, meyakinkan lagi bahwasanya sedekah itu bisa menolak bala dan bisa mendatangkan rezeki. Di mana dasarnya di sini ada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim wa ma anfaqtum man sa'in bahwa yukhlibuhu wa huwa khairur raziqin. Ini Rasul yang mengungkap. Kata Rasulullah di situ, sedekah itu dapat menolak bala dan dapat mendatangkan rezeki Pak. Sebelum aku cerita lebih lanjut Pak, menyampaikan ceramah ini sehubungan dengan sabda Rasulullah ini, aku ada ingin cerita Pak. Ceritanya agar supaya membekas apa yang sudah judul daripada ceramah ini. Pernah kejadian, kalau Pak Ketua Rasul sudah pernah bersampaikan pas kita ngopi pagi. Ya. Ada ceritanya Pak, wong kita Indonesia ini jadi TKW di Arab Saudi Pak. Mungkin Bapak kalau buka-buka HP mungkin sudah sering terdengar, sudah masuk buka di Facebook atau di YouTube. Jadi TKW di Arab Saudi, sehingga singkat cerita dia bekerja itu dapat majikanlah pegawai dengan wong Arab itu yang kebetulan Pak istrinya sedang sakit keras, bahkan diponis oleh dokter umurnya tinggal hanya beberapa hari waktu lagi baik, dan kalau mau dilakukan operasi itu pun tidak memungkinkan karena fisiknya. Jadi kalau dilakukan operasi 50-50 lah dia, kalau udah hidup mati. Nah, ini Pak singkat cerita, wong itu yang menjadi TKW tadi bekerjalah dengan beliau ini yang menjadi pekerjaannya dengan sangat rajin sekali. Setelah beberapa hari bekerja, majikannya menilai dengan si pembantu dia tadi ada keanehan. Jadi walaupun dia sakit keras sekali, diperhatikan juga. Tiap dia masuk kamar mandi, lamunian si ibu ini tadi. Tiap dia masuk kamar mandi, lamun. Sadar kesini kejadian ini, mungkin majikannya menilai, dipanggilnya. Coba kau sini. Aku nak bertanya, majikannya. Kira-kira kau tahu apa dia kau gawikan di kamar mandi. Kau tiap masuk kamar mandi, berarti kan lamunian nantinya. Ini diceritakan apa? Bu, aku kesini ini, ninggalkan anakku baru umur 3 bulan. Jadi aku terus terang baik, mohon maaf Bu, ini cerita sebenarnya Bu. Aku di kamar mandi itu Pak, kalau aku tak lama aku sakit. Ngomong tuh rupanya. Memang Pak, kalau ibu sedang menyusui itu, kalau jam menit detik anaknya makan, tidaknya makan, maka akan sakit. Nah, kalau lama-lama dibiarkan. Jadi untuk menghindarkan penyakit ini, dia membuat diperas dewek. Air susu itu keluar seolah anaknya makan. Dihitung itu. Nah singkat cerita Pak Bu, jadi ini sehubungan dengan hadis tadi. Akhirnya buat keputusan dia berkompri dia suami istri, wong Arab yang tadi, mainnya lelah dia. Berarti dia dibuang susah. Singkat kesimpulan, dia kontrak 2 tahun Pak. Kontrak 2 tahun dia untuk pegawai. Gaji dia selama 2 tahun itu kita bayar, dia juga nak balik kita ongkosin pesawat sampai ke Indonesia. Dia ini kita suruh balik bayar dia. Kaget kalau dia memang segala boleh dan itu karena dia rajin, dia kira terima lagi. Hasil di perusahaan itu lah Pak. Nah singkat cerita Pak, si majikan pembantu tadi disuruhlah balik ke Indonesia. Dan balik ke Indonesia, diongkosi, gaji dia selama 2 tahun dibayar, walaupun baru berlibur sampai 2 bulan dibayar. Nah setelah seminggu kemudian, tidak perlu lama jalan Pak. Seminggu kemudian dia kontrol ke dokter yang sesuai tempatan tadi, yang nak dioperasi fiktif tadi itu terserah. Setelah dilakukan cek ulang, dokter bingung apa dia nak dioperasi ini tadi. Karena penyakit sudah hati-hati. Inilah Pak, penyakit sudah hilang.
Sampai-sampai aku berobat di mana, dokter itu penasaran, ditanya ibu berobat di mana? Tidak, berobat. Nah inilah dua suami istri berkeyakinan Pak, yang kata Rasulullah tadi bahwa sedekah itu menolak bala dan bisa mendatangkan rezeki. Ini Pak, itu cerita yang pertama Pak, yang bekas kilo malah cerita ini Pak. Yang kedua, cerita yang kedua mendatangkan rezeki. Mungkin Bapak lah paling sering dengar Pak ya, sering dengar cerita ini. Itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini Pak, itu aslinya orang Mekah, orang Arab Mekah. Tapi Rasulullah hijrah, dia ikut hijrah. Orang yang saudagar terkaya, ya, terpopuler di kota Mekah Pak, Abdurrahman bin Auf. Banyak hartanya Pak. Tapi waktu dia berangkat hijrah ke Madinah mengikuti jejak Rasulullah, dia cuma bawa baju di badan. Abdurrahman bin Auf. Semua hartanya ditinggalkan yang ada di kota Mekah. Sehingga dia di Madinah itu dia cuma hidup-hidup di masjid kan. Ini Pak, hidup-hidup di masjid. Tapi rupanya lama-lama diketahui oleh saudara-saudara yang ada di Madinah ini Pak. Ini Abdurrahman bin Auf rupanya yang kayu di Mekah itu. Dia lah kenalan. Hasil singkat cerita, saudaraku Abdurrahman bin Auf sekarang itu sudah berkawan, jadinya sekarang ini kau tinggal pilih perusahaanku atau sekian niko, nah apa kau nak yang di situ, mana caranya. Bahkan mohon cerita ini Pak, si Fulan ini yang berkenalan dengan Abdurrahman bin Auf, dia punya istri 4, ditawarkannya, kalaupun kau mau istri aku silahkan pilih, dia akan kuceraikan. Ini Pak, saking kedekatan bersama ke Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman? Dia tidak memilih yang begitu, tapi hanya ingin permodalan dan kerjasama. Lah, hasil singkat ceritanya Pak, Abdurrahman Auf terbalik pula menjadi orang terkaya di kota Madinah. Ini Pak. Tapi dia mengingatkan pesan Rasulullah ini, kalau nak kayu itu kalau lemah mati dalam keadaan miskin. Ya, tapi jangan diterjemahkan salah ya Pak. Ya, kalau jangan miskin, nah bukan. Mati itu dalam keadaan miskin. Ini maknanya kalau dijabarkan luas Pak, dari situ bukan. Hasil terkenalah Abdurrahman bin Auf ini orang yang sangat dermawan. Apapun keperluan untuk sosial, untuk menegakkan Islam itu dibantu, termasuk peperangan Rasulullah. Hasil cuma itulah tadi Pak, tambah banyak dia bersedekah, hartanya tambah banyak. Sehingga suatu kejadian Pak, terjadilah di Arab itu, dia kebun kurmanya Pak sudah tidak kebun hektarnya lagi. Dan begitu juga kurma-kurma penduduk. Nah singkat cerita terjadilah di situ waktu itu banjir kurma sehingga seluruh kebun-kebun kurma Madinah itu tidak kati nak belinya lagi. Ini Pak, hingga terjadi paceklik. Akhirnya Abdurrahman bin Auf, nah ini kesempatan aku nak menghabiskan harta aku membantu seluruh umat-umat saudaraku yang sedang kesusahan, kurmanya tidak lakuin. Jika cerita seluruh harta Abdurrahman bin Auf dihabis-habiskannya untuk membeli kebun kurma yang tidak laku tadi Pak, yang sudah ranum nyampak ke tanah tadi. Nah singkat cerita ini kalau kamu sudah dengar yo ngulang-ngulang baik, kalau belum dengar ini menambah wawasan. Kesetanganlah penduduk Madinah ingin kebun kurma yang kurmanya tidak laku tadi, sehingga dibeli dengan harga yang sangat fantastis. Bukan lazat, kau galak sekian, Pak, bukan Pak. Nak berapa Pak sekilo kira-kira? Ini Pak cara dalam belanja, nak habiskan rento Pak. Bukan nak kita nak untung besar lagi, nak habiskan rento beli kurma itu supaya uang senang, dia aman. Itu pikiran dia. Dan hasil cerita seluruh kurma orang Madinah dibelinya kalau dibayar dengan seluruh harta dia yang ada, habis hartanya. Apa kejadian Pak? Berapa hari kemudian datang wong dari Yaman. Rupanya di Yaman itu kena wabah suatu penyakit, ya, yang obatnya kurma ranum itu Pak. Menurut penelitian wong sana, datang wong dari Yaman itu ingin mencari buah kurma yang sudah ranum-ranum ini. Dia sanggup beli sekilo sekian, yang hampir 3 kali lipat lebih daripada Abdurrahman beli dengan penduduk tadi Pak. Ini apa?
Ini cerita aja untuk menguatkan hadis tadi. Apa yang terjadi Pak? Kekayaan Abraham bin Auf 3 kali lipat dari sebelumnya lagi. Karena ke rumah tadi dibeli orang Galo, oleh orang Yaman itu. Nah inilah Pak, dengan cerita ini mudah-mudahan ya apa yang sesuai dengan judul tadi itu tertanam dari itu menambah keyakinan kita bahwasanya sedekah itu bisa menolak bala dan bisa mendatangkan rezeki. Kemudian ada lagi Rasulullah itu bersabda dalam sebuah hadisnya yang terjemahan saja kami katakan di sini bahwasanya kata Rasulullah sedekah itu akan menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Nah ini Pak, nah, ini keyakinan. Itu yang kedua Pak. Akhirnya menghapus dosa. Bisa sedekah itu menghapus dosa dan menghapus dosa kita Pak. Ini yakin. Itu yang kedua. Dan yang lebih kita tanamkan lagi dalam bersedekah ini yang penting Pak. Yang penting. Bahwa apapun yang kita sedekahkan, baik berupa uang dan berupa tenaga, pikiran. Nah, ini ku singgung sedikit Pak, supaya agak lemah dikit. Perbedaan sedekah dengan infak Pak. Jadi kalau sedekah ini umum Pak. Sedekah ini bisa dengan duit, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bahkan kalau termasuk senyum pun sedekah. Ini Pak. Jadi bukan nak duit baik Pak kalau yang sedekah ini. Ya senyum dengan uang bertegur sapa yang ramah itu pun termasuk sedekah. Ada orang berusaha diberi nasihat itu pun termasuk sedekah. Sehingga daripada pikiran paling tidak kalau ada umpama ada kawan dan buntu ya ngandungan kita kasih duit sebenarnya. Oke Pak, coba-coba baik. Sarankan kau nih, coba-coba baik. Cuman bukan jangan kata kalau jago. Coba kita awak adab yang benar-benar ketika belanja ke rumah awak pergilah tuan Pak Ketua gitu nah kalau baik Pak ini dia akan tahu kita cuma jangan tahu kita coba ada Pak Ketua mudah-mudahan gitu kan lah aku anakku nak bayar sekolah ini ya kalau baik nah hasil diturunnya Pak Ketua kita ini begitu dengar keluhan kesalahan tadi terbuka bulu hatinya nah setelah di awal aku akan balikan jangan boleh jadi bebannya yang penting ada pasal sekolah alhamdulillah Pak sukses. Nah ini itu atau jasa Pak, atau ada gitu sih membuka jalan ini tadi. Ya jelas bagi dia akan tidakkan sama dia dengan dia memberikan pinjaman, tidak ada nama perantara ada. Kalau waktu tukang mau duit kuping baik istilahnya tidak. Nah itu. Nah ini Pak yang penting kita lakukan bahwa yang itu sedekah itu ialah memang itulah yang punya kita niat Pak. Ayo Pak, mungkin Bapak pernah ngalami Pak yang dikatakan rezeki kadang-kadang Pak. Kadang-kadang makanan Pak. Ini salah satu contoh Pak. Itu kadang-kadang ada benarnya bahwa rezeki kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Rezeki itu tidak akan tertukar. Itu benar juga. Dan rezeki itu kadang-kadang suatu hal bukan mungkin pernah ngalami gitu Pak. Makanan atau minuman yang sudah kita pegang, tersenggol dikit, nyapa, tumpah, urung, ya kan? Padahal tinggal makan lagi, tinggal minum baik. Tapi udah putus sembil dikit baik, sudah tumpah, urung jadi rezeki. Ini gambaran Pak. Jadi kalau ditanamkan bahwa rezeki itu adalah memang benar-benar itu milik kita, itulah yang akan kita temui di alam akhirat Pak. Apa yang kita lakukan. Dan kemudian ada lagi pesan Rasulullah bahwa bersedekah itu memang adalah membuat harta kita menjadi banyak. Sesungguhnya bersedekah itu adalah bersedekah untuk membuat harta kalian menjadi lebih banyak. Ini Pak, mungkin yang ditanamkan oleh Abdurrahman bin Auf itu pesan Rasulullah Pak, bahwa bersedekah itu akan menambah harta, bukan untuk mengurangi harta. Dan hakikatnya harta kita yang abadi, harta kita yang hakiki, itulah yang kita sedekahkan. Sementara yang kita tinggalkan begitu kita meninggal, belum tentu Pak. Bisa jadi buat nambah retok kita, mungkin kita udah asing lagi Pak sekarang ini. Begitu orang tuanya meninggal, kadang-kadang mayatnya belum dikubur, lah ribut masalah berebut harta. Ya bukan susah dikatakan. Bukan lagi masih mayat terwujud kaku, lah muluskan harta rebutan pewaris dari orang tua. Harta yang seperti ini tidak berkah Pak. Bukan untuk menjadi milik kita, itu menjadi warisan. Ini Pak, sudah itu yang kita tanamkan lagi, agak meleset-meleset dikit, cuma tidak apa-apa, mungkin menjadikan kita.
Kalau kita sudah meninggal Pak, kita ini cuma berharga ini, masih ada nilai ini, kena masih kategori nyatu Pak. Ruh dan jasad masih nyatu, tidak, termasuk nyawanya di situ. Kalau sudah berpisah ruh dan jasad, sudah Pak, ada kaki lagi Pak. Semak mana baik kita, seganteng kita, sebelaga kita, setinggi jabatan kita, selesai sudah Pak. Jangan kena wong lain, keluarga kita dewe Pak, anak bini kita atau suami kita, ada kalah lagi di muka diri kita Pak. Mau ditawarkan, biarlah asal kamu masih sayang, masih cinta, ya dia buatkan kamu lulus baik. Lumayan dia tadi Pak. Oh jangan, dah kalah lagi Pak. Taruh di garasi Pak, dah kalah cukup. Tidak. Kapan sudah lebih dari 24 jam Pak, menurut perhitungan medis, kita ini sudah mengeluarkan aroma yang agak kurang sedap. Ini Pak. Jadi cepat-cepat lagi kubur. Dan itu memang sunatullah. Api kato, jangan cerita yang tak kaget kau tadi, kita tanamkan di situ. Apalah nilai kita kalau roh dan jasad sudah berpisah. Sehebat apapun Pak. Ya. Jadilah Pak Mahyudin mantan wakil gubernur dulu Pak. Ya kebetulan dia meninggal zaman Covid tidak. Aku cerita wong yang melok ngabur kata langsung kabarnya Pak Ketua. Cuma wong 6 Pak melok ngabur ini. Jam 3 malam melok ngabur ini Pak. Kamu tahulah dewek rumah sakit Bunda tuh punya beliau tuh Pak. Ini Pak. Nah ini Pak. Itu makanya maksud aku, ngapa nak jam 3 malam? Kena Covid ini alasan jangan sampai nak bawa ke rumah lagi tidak lagi. Nah ini Pak. Di rumah sakit langsung dibawa ke bukan. Nah, inilah Pak gambaran lalu itu sudah meninggal nanti. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala itu silakan kalau nak lebih yakin lagi kalau balik dibuka di surat 3. Surat yang ketiga itu adalah surat Al-Imran. Surat Al-Imran ayat 134 kebacakan biar agak lemah kaget buka lagi di Al-Quran apa yang besar begini bahkan ini Internasional sering juga baca ayat yang bawa sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfiquna bis-sarai wad-dharai wal kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alih bahasanya begitu di situ Pak. Orang yang menafkahkan hartanya. Ini kalimat yang selanjutnya yang penting kita tahu. Di waktu lapang maupun sempit. Di waktu lapang maupun sempit, orang yang menjaga hartanya atau duitnya atau apanya di waktu lapang dan waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, itu Allah menghargai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah jadi Pak, memang rasanya bersedekah ini kalau kita dah ada Pak, rasa khusus kalau kita pajaknya dong sosial, tidak Pak Asbulang. Nah, menggili rendang buntu, ada pulau kawan dan utang pulau dan kita merasa ini yang agak repot Pak. Nah, cuma inilah kelebihan Rasulullah Pak. Ya, kelebihan Rasulullah termasuk sahabat Rasulullah mencerita singkatnya yang pernah diceritakan Pak Ridwan, atau siapa di sini cerita sahabat yang rumahnya jauh ya tapi dia sering sholat Jumat. Begitu dia meninggal dalam perjalanan dari rumah ke masjid, dia cuma ada uang minta kelaparan, ada roti sikok dibaginya 2. Mungkin sudah pernah cerita Pak ya. Dibaginya 2 sehingga uang itu separuh dia separuh. Nah ini Pak, roti sikok dibagi 2. Men kita kakek lu yang lapar kita dulu ngejauhkan uang. Nah ini tidak Pak. Rasulullah pernah didatangi peminta-minta, dia cuma ada nasi secukupnya, tapi begitu uang datang terpaksa ngomong ini sudah dia lebih butuh, dia lebih lapar dari kita, kasihkan dengan dia. Tapi apa yang terjadi Pak? Begitu dia ngasihkan waktu makan yang dimakannya tadi dengan uang yang minta ke rumahnya tadi, berapa saat kemudian datang sahabat dia ngantarkan zakat kepada dia, hadiah kepada dia, bukan zakat Pak, hadiah kepada Rasulullah diantarkan. Inilah Pak balasnya, bayar kontak. Nah, ini Pak. Jadi kejadian ini Pak, insya Allah mudah-mudahan karena Allah sudah menjatuhkan di situ, kita itu bersedekah itu yang paling utama walaupun keadaan sempit, walaupun keadaan lapang adalah dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu itu kebijakan. Nah masalah ikhlas ini kalau mau dikaji Pak itu kadang-kadang
akan pajak. Cuman tidak usahlah diurusi masa ilas dan ilas ini Pak ya. Ini yang penting kita sedekah dulu. Nah, jadi intinya itu Pak ini belah. Nasrallah Allah. Nak kau terima, sedekah pokok aku sudah blok. Nah itu Pak. Abu Korasor ini sudah dia rasa pada Pak Ketua kita yang ada kerasaan. Kalau kita suruh muncul tekad itu Pak, kalau yang tekad sudah kita sampaikan, rasa pelong Pak, rasa luas, tak tahu apa yang terjadi. Terserahlah, nak dibalas nak indah itu bukan urusan kau lagi, urusan kau ya Allah kritik. Tidak, sama yang pernah kau ceritakan Pak ya. Rasul sudah berceramakan tekad kita mau nangis di nyumbangan celengan masjid ini. Aku pokoknya setiap Jumat nak 2.000. Dari mana aku boleh duit baik, aku paling kecil 2.000 nyumbang masjid. Nah kalau belum terus ini sudah ditekadkan Pak ya. Kalau rasanya setiap Jumat belum sumbang duit 2.000, rasanya belum Pak. Tapi begitu sudah niat kita, hajat kita sudah tekad dari rumah atau dari awal tahun 2.000 tentu termasuk jalan masjid, nah itulah pelong Pak. Tapi kalau belum, rasanya seolah kita masih ada hutang. Nah, mana yang sedekah tadi digambar kerja seolah hutang itu kepada Allah. Dan datangkan lagi, yang inilah pasti akan menjadi teman dan sebagainya Pak. Sebab yang menghibur kita dalam kubur itu Pak, kalau menurut hadis-hadis Pak, itu ada kata lain Pak adalah amal soleh kita Pak. Amal soleh ini setelah kita dalam kubur kaget bisa menjelma jadi bentuk apapun, dalam rupa apapun. Inilah Pak, yang amal soleh kita ini. Sebaliknya perbuatan kita yang jahat bisa beruntuk apapun, bintang apapun yang mengerikan. Adalah berjelma-jelma dari perbuatan kita di dunia ini. Kalau kita berbuat jahat, jelmanya yang jahat-jahat, yang pulau jengking segala macam, termasuk macam segala macam, yang akan setiap saat ngertak-ngertak kita. Sebaliknya kalau kita amal soleh tadi akan menyerupai yang baik-baik. Mungkin kita dipilihankannya yang indah-indah, tempat yang indah-indah, makanan yang indah, yang lemak-lemak, itulah amal soleh kita akan berubah seperti itu. Seperti umpamanya, insya Allah saya ingat, yang akan menerangi kita dalam kubur nanti adalah bacaan Al-Quran kita selalu kita lakukan di dunia ini Pak. Maka kalau ada organisasi kepercayaan ceramah hikmah pernikahan itu Pak, ada nawiru buyutakum waratil Quran wal Quran natatilah wal Quran. Jadi hiasilah rumah tangga dengan dua kata Rasulullah. Walaupun hadis ini dipertentangkan, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Tapi jangan kita urusan itu. Yang B ambil hikmahnya. Hiasilah rumah tangga dengan dua hal. Yang pertama sholat berjamaah, yang kedua baca Quran. Kadang-kadang aku bahas Pak, kalau di rumah kamu, mohon maaf Pak, aku yakin kalau yang hadirin di rumah lalu, di rumah kamu itu Quran lagi dakati. Ini kira-kira ya, Quran lagi dakati. Waktu ditanya oleh malaikat, manalah kira-kira waktu imam buka, apakah imam kamu? Nak jawab Al-Quran dan imam, baca jawabnya. Kalau kau dibalikkan, bukan kau baca Quran, di rumah kau ada Quran, dan dulu kau hidup dulu. Nah, awak dapat kira-kira aja. Jadi Pak, melalui ceramah pagi ini, paling tidak di rumah itu jangan niat Pak kalau baca dakati Quran, jangan terjadi. Dan usahakan kalau sempat-sempatnya kalau baca sih kok ayat jadilah, kalau baca setiap hari itu jangan nak dia baca kalau kecuali kalau kita sibuknya Pak ya, mengalami Pak kalau kita sibuknya itu kadang-kadang sebenarnya bukan tidak sempat, mungkin lupa ya, tidak baca sayang lagi tidak baca tuh merasa cuman berapa detik baca saya jadilah sehari-harinya karena kita yakini Quran inilah yang akan nerangi aku dalam kubur, yang akan memberi cahaya dan sinar aku dalam kubur kakek. Nah kalau sudah tahu, berarti kalau aku tidak sekadar baca Quran di dunia ini, tidak hati aku mendapatkan cahaya dalam kuburku kakek. Ini Pak. Itu maka pentingnya kalau baca dalam rumah kita itu, ya, jangan ada hati Quran, gelimung sikok aja lah. Jangan ada hati. Kalau lebih banyak ada tafsir lebih bagus. Sikok jadilah, kalau terlalu kafilah pula kepala yang memiliki Quran yang baik. Kalau Quran dibaca, itu berarti yang taruh leher sikok, jadilah juga. Gitu Pak. Quran sikok, leher sikok. Ya kalau kita mati, umpamanya Pak, kalau dia coba acara ngaji Quran, tidak ya. Kalau Quran tak hati, lo jangan minum dengan tetangga. Ya kalau tetangga ada Pak. Kalau tetangga sebelah tak hati pulau, nah ujung-ujung sampai di masjid.
Tidak Quran. Ya kalau masjid kita ni alhamdulillah ada kaki Quran yang dibuat tidak ya. Kalau bangsa di dusun-dusun kadang banyak Pak. Quran tu lemari tinggal berkacau tidak ya. Nah, lah dibuat dulu. Ini Pak. Jadi sekali lagi aku harapkan itu jangannya di rumah kita tak kaki Quran minimum siko aja lah, plus lihar siko. Ini Pak, mudah-mudahan kalau yang lado syukur alhamdulillah, tapi kalau yang belum hubungkan dengan yang aku tanya, salah satu pertanyaan dalam Quran, man imamuka? Jawabnya Al-Quran al-imam. Al-Quran adalah imamku. Nah ini aku tanya. Jadi kalau itu dengan kurang syarat, kurang kaki, rasanya mungkin tak baca nak jawab itu. Nah yang kedua mungkin ini ibu ini. Wasalatil jemaah. Jadi hiasi rumah tangga dengan Quran dan solat berjemaah. Aku kadang-kadang kalau aku sampaikan juga Pak Ketua tidak. Kalau berjemaah kan lebih dari 2-3 kadang-kadang. Biasanya kalau perlu Pak, kadang-kadang kalau kita lakukan ini apalagi nak masuk bulan puasa kadang-kadang ada galak kumpul Pak. Kalau lagi pas mertua kita, uang mertua kita datang barang. Kali kalau mertua dua, uang tua dua dan sajongan kita waktu lompat. Arti kata kalau ditambah kita dua lagi ini, ya paling tidak lah sejualan itu ada namiko. Pajak di mertua kita dua lagi ini, apalagi melalui anak kita. Ya, kalau pajak sejualan di rumah ini biar tak banyak ini, tidak supaya nak solat berjemaah tadi, dia langsung diikuti sebab. Kalau nak solat itu katanya kan terus itu, hiasi rumah tanggamu dengan solat berjamaah dan baca Quran. Walaupun Pak, kembali hadis ini, ya, Pak kita kali juga Pak, aku sudah berapa kali bahkan aku pertanyakan langsung dengan yang agak salah kiainya Pak ya. Aku agak selek, aku pertanyakan Pak. Ditekankan Rasulullah tidak ada sholat bagi kaum laki-laki yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Ini Pak yang aku mengkonten daripada hadis tadi. Tidak ada sholat bagi kaum laki-laki yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Bahkan mungkin Bapak sudah sering Allah mengancam, Rasulullah akan mengancam kepada sahabat-sahabat yang tidak mau sholat di masjid untuk membakar rumahnya. Saking pentingnya bagi laki sholat di masjid. Aku cuma belum ada terdengar lanjutan hadis itu ada rumah yang dibakar Rasulnya Pak. Belum pernah dengar Rasul. Cuma nanti kita ceritanya. Mati begitu penting. Nah, aku kantor dengan yang tadi Pak, hiasi rumah tanggamu dengan baca Quran dan sholat berjemaah. Nah, jadi hadis ini Pak ya sebenarnya agak dipertentangkan. Ada yang mengatakan do'ef, ada yang mengatakan soeh, bahkan ada yang mengatakan itu bukan hadis yang hiasi rumah tanggamu dengan dua hal tadi. Ini Pak. Tapi jangan diperdebatkan Pak ya. Dan makanya aku sering sampaikan kalau baca kita berburu jangan bohong siko, jangan dengan mohon maaf dengan ustaz yang sombong. Sebab yang sombong ustaz yang sombong itu Pak, ciri khasnya ini Pak. Wong lain salah kalau akulah yang benar. Ini termasuk ustaz sombong Pak. Nah yang ini aku nyarankan baik-baik. Jangan Pak, boleh juga jangan dipakainya. Sebab kita yang benarkan itu cuma Allah Pak. Ya. Wallahu a'lam bishawab, itu kan sama belajar. Apalagi ngomong yang mengabaikan para ulama, para umarah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebetulnya masih banyak lagi hal-hal yang nak kami sampaikan, tapi mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya dan membekas bagi kita masing-masing. Yang terpenting aktivitas kita itu urusan diterima dan diterima Allah, bukan urusan kita. Yang penting kita sampaikan, kita perbuat apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasul. Mudah-mudahan lama-kelamaan Pak, lama-kelamaan itu ikhlas dewe. Sebab biasanya dengan kebiasaan Pak, biasa taruhlah pertama tidak ikhlas, kedua ikhlas, yang ketiga mogolah sampai 100 kali tidak ikhlas juga. Tapi begitu yang 101 ikhlas kita berbuat tadi, nah sudah. Yang satu ini tadi ikhlas sesuai dengan yang saya sampaikan di awal tadi. Kalau kita berbuat baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berapa kali lipat. Sebaliknya kita berbuat jahat cuma satu dibalas satu. Nah ini Pak, cara kita hitung-hitung membesarkan hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati,
Kalau yang kami sampaikan ada benarnya, itu syukur jadi Allah. Namun aman kata, ada kurang tepat atau salah-salah, tidak sependapat dengan sekalian, itu adalah kesalahan kami pribadi dikarenakan kekurang ilmu pengetahuan secara kami pribadi. Itu kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada Bapak sekalian kami mohon maaf yang sejelas-jelasnya. Dan kalau masih ada waktu, termasuk masalah sholat dan sebagainya, termasuk masalah masbuk dan sebagainya, insya Allah dalam kesempatan yang masih ada beberapa menit, kami persilakan untuk bertanya kepada kami. Kalau baca kami jawab. Kalau belum baca, kami mutang, utanya yang lebih pintar dari itu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Mudah-mudahan Ustaz kita akan bisa menjawabnya. Bagaimana? Kalau nggak ngerti, ada sikot saya pertanyaan Pak. Bagaimana Pak tipe orang-orang yang seperti ini? Orang itu selalu mengingat ya kejahatan, sekali berbuat jahat itu dianggap jahat terus Pak. Tetapi yang selama yang kebaikan tidak diingat-ingat kebaikan seseorang itu Pak. Ibaratnya dalam istilah itu kemarau setahun diguyur hujan sehari sehingga hilang semua. Jadi ya, dianggap itu jelek terus orang itu Pak. Nah itu bagaimana tipe yang seperti ini Pak Ustaz? Terima kasih. Terima kasih. Kalau mengingat sejarah kehidupan seseorang di masa kelamnya. Kalau saya pribadi Pak, susah saja. Standar saya Umar bin Khattab Pak. Standar saya Umar bin Khattab. Bapak tahu Umar bin Khattab itu kalau masuk kita ini adalah preman besar ya. Gitu. Dakati pun tidak kenal. Paling melawan, paling tidak kejuang, dan paling kejam Pak. Umar bin Khattab itu. Selagi beliau belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi begitu beliau mendapat hidayah, ya, di Allah itu apa kata Rasulullah? Orang yang masuk surga setelah saya, ini sabda Rasul ya Pak. Kalau ada orang masuk surga setelah saya, Umar lah orangnya. Ini Pak. Yang mana tadi adalah preman besar. Kita dengan Pak beliau itu anak beliau sendiri, ya, masih umur sebaru sekitar 2 tahun 3 tahun, anak perempuan dikubur beliau hidup-hidup. Bayangkan Pak. Begitu kejamnya. Itu makanya waktu Rasulullah hijrah sembunyi-sembunyi, beliau itu hijrah ngomongkan Pak. Yo Quraisy Arab, kalau besok aku nak hijrah ke Madinah, kalau ada yang pengen nak jadi jando, bini yang jadi jando, anaknya jadi yatim, besok ada Umar di sana. Umar besok nak hijrah. Diumumkan, bukan sembunyi-sembunyi Pak. Ini Pak. Jadi maksud aku tadi Pak, inilah yang harus kita memberikan stigma kepada seorang bahwa sekali wong itu jahat-jahat, ini jangan Pak. Standarnya tadi Pak. Sebab kita itu tidak tahu Pak. Seseorang itu kapan dia akan mendapat hidayah di Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahasia Allah. Jadi jangan kita melihat kulitnya Pak, tapi hatinya. Mungkin pernah aku ceritakan Pak, ada wong dan musafir. Ini Pak yang contoh tadi ya. Ini berhubungan dengan adab. Wong sedang musafir, dia mampir di suatu masjid. Kena dia musafir, pastilah dia kalau ada wong mukimin di situ nak ngimamkan wong itu ya. Kebenarannya jemaah cuma ada wong dua. Agak masih muda-muda galau polo. Sikok pakai baju gamis, baju koko, lengkap. Yang sikoknya pakai lipis buntung. Ya. Ya, kadang dia merasa, silakan datang menjadi imam. Ditawarkanlah yang baju gamis Pak. Ya, dapat jelas, ini pasti bawa pajak. Kapan ditawarkan? Nolak. Aduh, bukan. Begitu yang lepis buntung, ya dia belum ngerti, maju dia. Nah, cuma ngimam kau pakai lepis buntung, cuma aurat tertutup. Nah, jadi pikiran wong musafir tadi, belum yakin. Tapi begitu dia dengan pajaknya, suruh, oh benar. Sendiri punya sendiri apa dia? Yang pakai baju gamis, baju koko tadi rupanya wong mualaf baru masuk Islam kemarin. Cuma disarankan kalau sholat ke masjid jelas patuh.
Sementara yang Nipis Putung tadi, wong drop out dari pesantren, setahun lagi tidak tamat. Tidak tamat. Nah inilah Pak. Jadi begitu pentingnya Pak masyarakat hubungan ini, sehingga jangan kita melihat kulitnya ya, kita Masya Allah. Dan tidak boleh kita menghina seseorang Pak. Kalau kita menghina seseorang, menjelek-jelekkan seorang, mohon apa Pak? Kalau ada orang yang cacat, ada orang yang kurang sifat, apa yang macam-macam Pak, itu harus dijaga betul hati kita. Kalau kita sampai menghina orang itu, sama baik kita dengan menghina Allah. Sebab apa? Itu adalah ciptaan Allah Pak. Ini yang perlu kita tanamkan. Jauh-jauh tanya Pak, ya kita mengecap seseorang itu yang bukan yang negatif. Karena itu adalah milik Allah. Jadi kalau kita sampai kita berbuat ke dalam, menyatakan hal itu begini, sampai dengan menghina Allah. Nah, itu ditanamkan. Sementara itu Pak, kalau ada belum puas lagi kita puas lagi. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih pada Pak Ustaz yang telah memberikan keterangan atau penjelasan. Kepada Bapak Ibu yang lain, kira-kira ada yang perlu ditanyakan. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dan kami silakan doa Pak, jangan ada kartu yang namanya. Iya, gitu. Sudah pas kalau dan Alhamdulillah Pak yang kusampaikanlah jelas kalau dan tadi tangkap kalau dan tak hambatan lagi dalam beribadah selanjutnya, karena insya Allah sudah tahu kalau. Mari kita belajar Allah SWT, mudah-mudahan ada keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan liman hamdan yu'abbi ni'matan majidan. Ya Rabbana walakal hamdu lakal syukur kami yang bagi di dalam wajikal kalim mu'azzim sultanin. Allahumma shalli ala ali wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna wa walidayya warhamhuma kama rabbana sayran. Ya muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum kasat qawli al-ajal. Rabbana inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna wa niyatana wa hajatana wa maqsudana kata sa'in wa innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina jannata al-abrar ya aziz ya ghaffar ya jabbar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dengan doa tadi maka berakhir pelajaran